Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada para peserta webinar siang hari ini sudah bersedia menunggu dan kami mohon maaf karena terjadi keterlambatan waktu karena masalah teknis. Di sini saya Dr. Ricky Christian Siregar sebagai moderator dan sebelah kanan saya ada Dr. Ronald, spesialis ortopedi, dan sebelah kiri saya ada Bapak Jani Ginting, SE MM yang akan memberikan sedikit informasi kepada saudara-saudara. Dan tak lupa buat dari BPJS TK yang telah bersedia memberikan waktunya untuk sama-sama memberikan sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kita mulai dari opening statement dari Bapak Jani Ginting. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala BPJS Tenaga Kerja Cabang Cilengsi, Bogor, Bapak Dedi Mulyadi. Yang diwakili Pak Budi, Kepala Bidang Pesertaan BPJS TK. Yang saya hormati Dr. Ronald Vincentius Munte sebagai pembicara dalam webinar kali ini. Juga yang saya hormati Dr. Ricky selaku moderator. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar dari sejumlah perusahaan yang sudah meregistrasikan diri. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena sesuai dengan e-flyer yang kami bagikan, sedianya yang akan membuka ini adalah Direktur Rumah Sakit M.A. Tamrin Cilengsi, tapi dikarenakan satu dan lain hal beliau berhalangan dan dalam kesempatan ini diwakilkan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada BPJS Tenaga Kerja yang selama ini telah bekerja sama dengan Rumah Sakit M.H. Tamrin Cilengsi dalam hal penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Kami berharap kerjasama yang telah terbangun selama ini dapat lebih baik lagi ke depannya. Begitu juga kami menyampaikan terima kasih atas keikutsertaan teman-teman dari perusahaan yang kami catat di sini ada sekitar 130 peserta dan ratusan perusahaan yang ada di wilayah timur Kabupaten Bogor. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keikutsertaan dalam webinar ini. Dan kami berharap pelaksanaan webinar ini akan lebih meningkatkan kerjasama kita ke depannya. Seiring dengan upaya-upaya yang kami lakukan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan. Saudara-saudara sekalian, acara webinar ini juga adalah merupakan bagian dari upaya Rumah Sakit M.A. Tamrin Cilengsi untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kami berharap apa nanti yang kita bahas atau disampaikan oleh pembicara dalam acara webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih opening statement-nya dari Bapak Jani yang mewakili dari Direktur Rumah Sakit M.A. Tamrin Cilengsi. Dan kita lanjutkan kepada Bapak Budi Parsetyo yang sebagai Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Tenagakerjaan untuk menyampaikan materi dari BPJS Tenagakerjaan tentang sosialisasi BPJS Tenagakerjaan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Budi. Baik, terima kasih Dr. Ricky atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf suara saya kedengaran ya Dok ya? Aman Pak, siap. Aman ya? Yang terhormat Dr. Ricky, Bapak Joni Ginting, dan Dr. Ronald. Yang terhormat Bapak Ibu para peserta webinar. Pertama-tama saya mengucapkan menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dedi Mulyadi yang sedianya beliau harusnya hadir pada acara ini, namun ada segala satu hal beliau berhalangan pada hari ini, jadi saya mewakili beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik,
saya akan coba untuk memaparkan mengenai manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sebelumnya sudah pernah ada yang pernah mendapatkan sosialisasi, mungkin kalau saat ini ya paling mereview aja. Bagi yang belum, pada kesempatan ini saya mungkin memberikan informasi mengenai manfaat terkait program BPJS Ketenagakerjaan. Lambat. Mohon maaf Pak, mungkin agak sinyal agak lambat sedikit ini. Materialnya saya cetak. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini adalah situasi atau risiko-risiko yang kita akan hadapi. Pertama, kita akan mengalami masa tua, terus juga kecelakaan, dan juga meninggal dunia. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian sudah mempersiapkan diri untuk nanti menghadapi kondisi-kondisi seperti ini? Kami BPJS Ketenagakerjaan akan membantu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian untuk menghadapi situasi atau kondisi-kondisi seperti ini. Karena apa? Risiko-risiko ini kita akan pasti mengalami, yaitu misalnya mengalami masa tua dan juga meninggal. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan ini kita ada dasar-dasar hukumnya di dalam menjalankan operasional. Pertama adalah Undang-Undang tahun 1945 pasal 34 ya, di mana di sini berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, dikuatkan lagi di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari Undang-Undang 40 ini dituangkan lagi, dibentuk lagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami BPJS Ketenagakerjaan ini mungkin kalau yang belum tahu, kami ini adalah berbentuk badan hukum publik, bukan perusahaan atau BUMD ya. Jadi kami bertanggung jawab kepada Presiden di dalam rangka memberikan
pelayanan di dalam program jaminan sosial. Nah, di kami ini ada beberapa program yang kami selenggarakan, yaitu ada 4 program: jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun. Dan ada program yang terbaru yang di bulan Februari ini ditetapkan oleh pemerintah, itu program jaminan kehilangan pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian pelindungan proteksi diri jika terjadi risiko yang berdampak kepada sosial ekonomi. Dengan mengedepankan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan prinsip-prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaannya bersifat wajib, dan amanat hasil pengelolaan untuk pengembangan program. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini bukan perusahaan, bukan BUMN, tetapi badan hukum publik. Sifatnya gotong royong, jadi dari iurannya yang kuat membantu yang lemah dibantu yang kuat. Kedua, nirlaba, jadi kita karena bukan perusahaan dan bukan BUMN, jadi kita sifatnya tidak nirlaba, tidak mencari keuntungan. Kalaupun dalam proses pengelolaannya ada keuntungan, jadi hasil keuntungan tersebut dikembangkan lagi menjadi penambahan program, ya. Kita lanjut. Di dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan ada 3 sektor. Pertama, pekerja penerima upah atau formal, di mana pekerja penerima upah itu adalah pekerja setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Jadi yang gampangnya memang di sini adalah setiap pekerja yang bekerja pada badan usaha, perusahaan, maupun sekolah, rumah sakit, terus juga perkantoran, ini masuk dalam kategori pekerja penerima upah atau formal. Dan mereka karena bekerja pada badan usaha pasti akan menerima gaji atau menerima penghasilan. Untuk kategori yang kedua adalah pekerja bukan penerima upah atau informal, di mana pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya sendiri. Ya, di sini contohnya bisa seperti tukang ojek, pedagang, petani, nelayan. Jadi dia masuk kategori peserta bukan penerima upah. Terus kategori yang ketiga adalah pekerja sektor jasa konstruksi, di mana pekerja ini adalah yang bekerja pada layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerja konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerja konstruksi. Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ini, kalau saya kategorikan masuk kepada pekerja penerima upah ya, karena bekerja dalam sektor badan usaha, ada juga di rumah sakit, dan ada yang di perusahaan. Jadi untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu ini masuk kategori pekerja penerima upah atau formal. Nah, kita masuk kepada program pertama, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Apa itu jaminan kecelakaan kerja? Yaitu peristiwa yang terjadi akibat hubungan kerja mulai dari perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui rute yang wajar atau sering dilalui. Jadi
di dalam program jaminan kecelakaan kerja ini, Bapak Ibu yang menjadi peserta ini akan terlindungi semenjak dari rumah nih, berangkat ke tempat kerja, terus di tempat kerja, begitupun pulang dari tempat kerja ke rumah, bahkan di perjalanan. Nah, di perjalanan ini asal melalui rute yang wajar atau yang sering dilalui. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, kalau di tempat kerja itu ya mungkin sering terjadi ya. Nah, kalau kecelakaan kerja di jalan itu juga kita cover. Nah, suatu kasus dinyatakan sebagai kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa, yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian akibat terjatuh, terpukul, tertabrak, dan sebagainya. Jadi dikategorikan kecelakaan kerja kalau ada ruda paksanya, yaitu terjatuh, terpukul, tertabrak. Dan ini adalah manfaat-manfaat yang kita berikan di dalam program jaminan kecelakaan kerja, diantaranya adalah perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan kerja, Bapak Ibu berobat, kita layani, kita lindungi. Jadi ketika berobat sampai dengan sembuh, ya, tanpa mengeluarkan biaya. Nah, yang kedua adalah santunan sementara tidak mampu bekerja, yaitu 12 bulan pertama 100% dan seterusnya hingga sembuh 50%. Maksudnya di sini santunan sementara tidak mampu bekerja jika Bapak Ibu mengalami kejadian, berobat, terus dirawat di rumah sakit. Nah, selama dirawat di rumah sakit kan tidak bekerja. Selama tidak bekerja, upahnya kita gantikan. Jadi 12 bulan pertama itu kita gantikan 100%. Nah, setelah tahun 12 bulan berikutnya hingga sembuh, itu kita berikan santunan sebesar 50% dari upahnya. Berikutnya adalah santunan kematian. Ini kematian akibat kecelakaan kerja, bukan kematian yang boleh dibilang misalnya contoh karena sakit atau karena mungkin tidak ada umurnya memang cukup sampai di situ. Nah, ini kematian di sini adalah kematian akibat kecelakaan kerja. Misalnya berangkat, misalkan Bapak Ibu contoh berangkat dari rumah ke tempat kerja, tiba-tiba kecelakaan, terus dari kecelakaan itu akhirnya meninggal dunia. Nah, inilah santunan yang diberikan di situasi tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja terus mengalami meninggal dunia dengan perhitungan 48 kali upah yang dibayarkan. Kalau misalnya cacat total akibat kecelakaan tersebut, yaitu perhitungannya 56 kali upah. Yang berikutnya adalah santunan cacat fungsi atau sebagian dengan perhitungan persentase tabel kali 80 kali upah. Jadi misalnya kecelakaan kerja terjadi cacat, baik hilang sebagian anggota tubuh atau misalnya mengalami cacat fungsi akibat kecelakaan kerja, nah ini kita berikan santunan. Selanjutnya kita berikan beasiswa untuk 2 orang anak bagi peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja. Ini santunannya ini beasiswanya bisa sampai 174 jutaan. Jadi ini diberikan pada anak-anak tenaga kerja ya yang sekolah, baik ya yang dari TK, SD sampai dengan sarjana. Berikutnya ada yang namanya return to work dan home care.
Return to work ini gampangnya, jadi misalnya tenaga kerja itu mengalami kecelakaan kerja, terus cacat, hilang sebagian anggota tubuh atau cacat fungsi. Nah, ketika mengalami kondisi seperti ini, ketika tenaga kerja tersebut mau kembali bekerja, sebelumnya kita berikan pelatihan dulu. Pelatihan biasanya misalkan cacat. Ini nanti perusahaannya mau menerima kembali dia kerja. Ini ditempatkan di mana? Nah, sebelum ditempatkan, misalkan butuh keahlian apa? Nah, dari program ini kita berikan pelatihan kepada tenaga kerja untuk siap bekerja di tempat yang baru. Dan ini gratis, tidak ada pembayaran lagi. Yang berikutnya yaitu penyakit akibat kerja atau PAK. Di sini ada 89 jenis penyakit sesuai dengan Perpres nomor 7 tahun 2019. Nah, ini contoh-contoh manfaat layanan tambahan dari program kecelakaan kerja, di mana kenapa saya bilang manfaat layanan tambahannya. Kita sebelumnya untuk santunan-santunan di dalam program jaminan kecelakaan kerja kita menggunakan PP 44 tahun 2015. Nah, kita tingkatkan lagi di mana telah keluar PP nomor 82 tahun 2019. Tadi ya beasiswa yang saya bilang totalnya bisa 174 juta. Sebelumnya itu di PP 44 itu satu anak aja yang diberikan dan itu pun jumlahnya hanya 12 juta. Tapi di PP 82 berubah jumlahnya totalnya bisa sampai 174 juta. Terus untuk di PP 82 diberikan juga home care yaitu sebesar 20 juta. Dan peningkatan lagi di biaya transport nih. Di mana di PP 44 biaya transport ini dari yang darat itu 1 juta menjadi 5 juta. Laut dari 1,5 menjadi 2 juta. Udara dari 2.500.000 menjadi 10 juta. Selanjutnya STMB yang tadi santunan sementara tidak mampu bekerja. Di PP 44 ini 6 bulan pertama 100%. Kalau di PP 82 ditingkatkan kembali jadi 12 bulan. 12 bulan pertama 100%. Selanjutnya biaya pemakaman ditingkatkan menjadi 10 juta dari yang tadinya 3 juta. Selanjutnya santunan berkala dari 4.800.000 menjadi 12 juta. Terus masa kadaluarsa klaim dari yang tadinya 2 tahun menjadi 5 tahun. Ini adalah peningkatan manfaat untuk di program jaminan kecelakaan kerja. Ini simulasi ya. Bila mengalami kecelakaan kerja, cacat dan juga kematian. Ini contoh upah di besaran upah UMK yang berlaku di Kabupaten Bogor. Sekarang upahnya Rp4.217.206. Kalau misalnya mengalami cacat total, ini yang didapat. Kalau misalnya tadi meninggal dunia karena kecelakaan kerja, ini yang didapat. Kita beranjak kepada program berikutnya, yaitu jaminan kematian. Jaminan kematian ini jadi manfaat-manfaat yang diberikan itu ada santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan juga ada beasiswa seperti tadi meninggal dunia karena kecelakaan kerja.
Nah, untuk beasiswa ini memang ada persyaratan, di mana persyaratannya itu masa iurnya minimal 3 tahun. Jadi kepesertaannya itu minimal sudah 3 tahun. Ini pun ada peningkatan dari peraturan pemerintah sebelumnya, di mana peningkatannya itu santunan sekaligus dari yang 16.200.000 menjadi 20 juta. Santunan berkala dari 4.800.000 menjadi 12 juta. Biaya pemakaman dari 3 juta menjadi 10 juta. Total jadi 42 juta. Ini naiknya boleh dibilang 100% ya, dari 24 juta menjadi 42 juta. Nah, kalau beasiswa sama ya, sama yang tadi kondisi kecelakaan kerja yang meninggal dunia. Nah, ini berlaku setelah Desember 2019. Selanjutnya di program berikutnya itu jaminan hari tua. Apa itu jaminan hari tua? Yaitu jaminan berupa tabungan ditambah dengan hasil pengembangan untuk mempersiapkan hari tua kelak dan dapat diambil setelah mencapai usia pensiun atau telah nonaktif dengan masa tunggu 1 bulan. Jaminan hari tua ini kalau kita samakan itu seperti tabungan di bank ya. Nah, ada perbedaan antara nabung di bank dengan di kita. Perbedaannya, kalau nabung di kita itu tidak ada biaya administrasi. Jadi, kalau boleh dibilang, tabungan kita di jaminan hari tua ini tidak ada pengurangan, malah nambah terus. Karena tidak ada biaya-biaya yang lain. Itulah perbedaannya antara nabung di bank dengan nabung di BPJS Tenagakerjaan. Dan selain daripada yang tadi, bisa juga tenaga kerjanya itu dapat manfaat-manfaat layanan tambahan, yaitu bisa mengajukan kepemilikan rumah atau KPR ya, pengajuan renovasi rumah, dan juga pengajuan KUR. Nah, di sini ada syaratnya memang minimal 1 tahun menjadi peserta dan perusahaannya itu harus tertib, baik tertib iuran maupun tertib kepesertaan. Maaf Bapak Ibu. Program selanjutnya ini jaminan pensiun. Kalau dianalogikan, jaminan pensiun ini sama dengan yang diterima oleh PNS ya. Kenapa program ini dikeluarkan? Supaya bagi pekerja-pekerja yang bekerja di sektor swasta atau non ASN ya, bisa juga mereka menikmati manfaat ketika sudah tidak bekerja lagi di masa tua, yaitu mendapatkan pensiun. Jadi ketika sudah mengalami pensiun, setiap bulannya masih menerima gaji lah, kalau boleh dibilang begitu. Jangan sampai ketika orang mencapai usia pensiun tidak bekerja lagi, terus tidak mempunyai penghasilan. Nah, kalau kayak begitu nanti akhirnya timbul kemiskinan baru. Nah, ini pemerintah tidak mau masyarakatnya mengalami hal seperti itu. Makanya keluarlah yang namanya program jaminan pensiun. Manfaatnya itu ada manfaat pasti, ada pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, ada pensiun anak,
dan juga ada pensiun orang tua bagi peserta yang lajang, tidak memiliki istri, suami, anak. Ini pensiunnya akan jatuh kepada orang tua si pekerja. Skema pemberian manfaat yaitu secara berkala setelah mencapai masa iur minimal 180 bulan. Memang kalau kepesertaannya baru, karena memang ini program baru ya di tahun 2015, jadi mungkin nanti untuk pemberian manfaatnya kalau yang mencapai pensiun atau meninggal dunia yang kurang dari ini, dia akan dibayarkan secara lamsam. Seperti ini nih, secara lamsam apabila masa iuran kurang dari 180 bulan. Terus yang C, peserta dengan masa iur kurang dari 8 bulan dapat menerima manfaat berkala apabila menunjukkan iuran sehingga mencukupi masa iuran 180 bulan. Jadi ini melanjutkan kerja lagi, dan masa iurannya cukup 180 bulan. Nah, ini adalah tata cara pendaftaran. Cara calon peserta bisa mendaftarkan, bisa datang ke kantor, dan bisa juga melalui online. Nanti peserta dianggap terdaftar kalau sudah membayar iuran pertama, nanti diberikan kartu peserta. Untuk perhitungan iurannya, JKK itu sebagai dasarnya adalah dari upah ya, upah yang diterima dikalikan persentase. Nah, kalau dicalakan kerja memang rate persentasenya itu dari 0,24% sampai 1,74%. Nah, ini sesuai dengan risiko daripada perusahaan tersebut. Yang risikonya kecil seperti perkantoran, nah itu bisa di 0,24. Nah, kalau risikonya semakin besar, ini bisa sampai 1,74%. Jadi iurannya upah dikalikan rate ini. Begitupun juga di jaminan kematian, upah cuman dikalikan 0,3%. Kalau ini sudah given ini 0,3%. Baik yang skala rate di kecelakaan kerjanya yang tinggi sampai yang dari yang rendah sampai yang tinggi itu sama 0,3%. Untuk JHT juga given, yaitu upah dikalikan 5,7%. Nah, kalau di JHT ini si pengiur ini dibagi dua. 3,7%-nya itu dari pemberi kerja, yang 2% dari pekerja. Begitupun di JP. Di JP upah kali 3%. Nah, ini juga dibagi dua nih si pengiurnya. 2% dari pemberi kerja dan 1% dari pekerja. Ini simulasi kalau menggunakan upah UMK kabupaten. Misalnya 3 program totalnya 263. Di mana program JKK cuma 10.000, JKM-nya 12.000, JHT-nya 240.000. Memang paling besar itu ada di JHT. Nah, cuman iuran ini akan kembali lagi ke pekerja seperti tadi saya bilang. Program JHT itu seperti tabungan. Nanti bisa diambil setelah tenaga kerja sudah nonaktif, tidak menjadi peserta lagi. Ini untuk 4 program dengan jaminan pensiun. Jadi, bagi Bapak Ibu sekalian, mari lindungi diri kita dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kerja aman, tenang, produktivitas meningkat,
Bila produktivitas meningkat, perusahaan bagus, investasi bagus, dan mendapatkan kepastian di dalam program kita. Nah, ini ada aplikasi yang bisa akses melalui HP pribadi masing-masing pekerja bila menjadi peserta. Aplikasi ini peserta nanti bisa mengecek kalau misalnya tadi ikut jaminan hari tua tabungan, bisa melihat tabungannya, update setiap bulannya. Jadi bisa tahu nih saldo saya berapa sekarang, ya kan? Kalau perusahaannya nggak bayar juga kelihatan, berarti saldonya nggak nambah-nambah. Itu. Oke, demikian Bapak Ibu. Tadi penjelasan dari saya mengenai program BPJS Tenagakerjaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya apa yang tadi saya jelaskan, dan Bapak Ibu setelah paham, mengerti, mau menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Budi Prasetyo atas kesempatannya telah menjelaskan kepada kita bagaimana sistematis dan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Buat Bapak Budi, nanti pada saat kita sesi tanya jawabnya, kita kolaborasi saja ya Pak ya? Boleh Pak. Baik Pak, terima kasih buat Bapak Budi. Nah ini kita lanjut sekarang kepada moderator kita, Dr. Ronald SPOT. Beliau ini adalah dokter di Hemat Tamrin Cilengsi yang bekerja sebagai full timer, dan beliau juga staf pengajar di FK UKI. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Dr. Ronald. Ya, selamat siang. Apakah sudah bisa terdengar? Oke, baiklah. Saya akan mulai topik tentang melanjutkan dari pembicara sebelumnya. Saya akan bawa topik tentang penanganan pertama pada kecelakaan kerja. Ya, saya mulai dari sebenarnya per definisi kecelakaan kerja itu apa? Itu merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak terkendali, dan tidak dikehendaki. Jadi ada unsur unplanned, uncontrolled, and undesired pada saat bekerja yang disebabkan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh tindakan yang tidak aman atau yang sering kita sebut dengan unsafe act, dan atau kondisi yang tidak aman, unsafe condition, sehingga terhentinya kegiatan kerja. Next. Ya. Definisi kecelakaan kerja juga ada berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 98, ada suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Sedangkan berdasarkan OSAS 18001, kecelakaan kerja itu didefinisikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan, tergantung dari keparuhannya, sehingga bisa menyebabkan kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. Next. Dari hasil penelitian bahwa sebenarnya faktor utama penyebab kecelakaan kerja itu didasari oleh satu tindakan yang tidak aman atau unsafe act, sekitar 85-88%. Sedangkan 10% lainnya disebabkan oleh unsafe condition, bisa oleh karena faktor mekanik dan lingkungan pekerjaan yang tidak aman. Sedangkan sisanya merupakan faktor kombinasi antara kedua hal variabel di atas. Jadi sebenarnya 98% dari hasil penelitian kasus kecelakaan kerja ini dapat dicegah. Jadi preventable. Selanjutnya saya masuk mengenai definisi kegawat daruratan. Ya, ada definisi gawat dan ada definisi darurat. Yang disebut dengan kegawatan adalah kondisi di mana diperlukan tindakan yang segera untuk menghindari kematian. Dalam hal ini tindakan medis ya, karena kalau tindakan medis itu mengalami keterlambatan, resikonya adalah kematian. Sedangkan kedaruratan, apabila kondisi ini tidak dilakukan tindakan medis segera, dapat mengakibatkan
kecacatan. Jadi gawat darurat itu sendiri merupakan keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian. Dalam topik kali ini yang saya bahas adalah terutama untuk emergensi dalam bidang ortopedi, merupakan bidang yang saya gelutin. Ada dua terminologi yang harus kita pahami, yaitu adalah suatu keadaan yang dapat mengancam jiwa atau life threatening, dan suatu keadaan yang dapat mengancam anggota gerak tubuh kita atau limb threatening. Yang mengancam anggota gerak tubuh kita bisa disebabkan oleh faktor trauma atau benturan, seperti yang tadi juga disebutkan oleh Pak Budi, apakah mungkin dia kejatuhan suatu benda, terjepit mesin, atau juga disebabkan oleh faktor non trauma, ya bisa juga terpapar dari suatu zat kimia ataupun suatu penyakit infeksi lainnya. Dari penelitian oleh Global Trend terhadap penyakit akibat pekerjaan, jadi dikumpulkan ada beberapa banyak penyebab penyakit akibat kerja. 40% itu disebabkan oleh kelainan atau gangguan yang mengakibatkan kelainan sistem muskuloskeletal atau yang melibatkan tulang dan sendi. Kemudian 14% itu disebabkan oleh kecelakaan kerja. Jadi di sini kita bedakan ya antara penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Mainframe ataupun topik utama adalah sebenarnya penyakit akibat kerja. Sedangkan kecelakaan kerja itu merupakan bagian dari penyakit akibat kerja tersebut. Next. Diperkirakan oleh bagian dari ILO ya, organisasi PBB yang mengurusi ketenagakerjaan, sekitar 2,3 juta perempuan dan laki-laki di seluruh dunia itu meninggal akibat kecelakaan atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan per tahunnya. Kalau kita kalkulasikan sama kurang lebih 6.000 kematian per hari. Cukup banyak ya. Sedangkan perkiraan kecelakaan kerja yang fatal di negara-negara Commonwealth seperti di daerah Inggris dan negara persemakmuran itu lebih dari 11.000 kasus. Next. Ini saya ambil data angka kecelakaan kerja. Ya, kalau kita lihat tahun 2014 itu jumlah kecelakaannya itu kurang lebih 105.383 dengan angka kematian yang di bawah ya, yang kuning sekitar 2.375. Trennya mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari 2014 sampai ke 2017, itu dari awalnya 105.000 sekian-sekian, meningkat menjadi 123.000 kasus kecelakaan kerja, dengan angka kematian juga meningkat. Sedangkan pada trimester pertama di tahun 2018, antara Januari sampai Maret, itu sudah tercapai juga kasus sampai 5.300 sekian. Ini merupakan data yang saya ambil dari Jamsostek mengenai angka kecelakaan kerja sampai dengan kematian. Kita bisa lihat ya, tak bisa dipungkiri negara Indonesia ini merupakan negara berkembang di mana industri dan perusahaan-perusahaan manufaktur juga berkembang. Rekrutmen tenaga kerja juga meningkat. Jadi pasti angka data-data ini juga pasti resikonya juga akan meningkat juga. Next. Kalau kita pecah lagi secara per sektoral pekerjaannya, angka kecelakaan kerja ini paling banyak terjadi pada kasus sektor manufacturing atau industri yang menghasilkan pabrik ya, dan juga konstruksi bangunan. Jadi pekerjaan dalam bidang konstruksi bangunan seperti bangun jalan, gedung, sampai yang pabrik manufacturing itu udah menyumbang sekitar 2,3% dari kasus kecelakaan kerja, yang selebihnya ditambah dengan transportasi, pertambangan, dan kehutanan. Penyebab ini banyak ya, tapi bisa dibagi atas dua, penyebab langsung maupun secara tidak langsung. Berdasarkan klasifikasi daripada ILO, jenis kecelakaan kerja ini bisa oleh karena faktor terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena berbagai jenis, sampai terjepit oleh mesin, gerakan yang melebihi kemampuan, bahkan sampai bisa juga terpapar suhu
temperatur yang tinggi dan arus tegangan listrik yang tinggi. Sedangkan berdasarkan penyebab itu bisa oleh karena mesin, alat pengangkut, alat angkat dan berbagai jenis bahan ya, termasuk zat-zat kimia dan radiasi. Sedangkan dari data-data semua kecelakaan kerja yang berdasarkan mengenai sistem muskuloskeletal, itu ada beberapa yang bisa kita bagikan kelainan-kelainannya. Mulai dari patah tulang atau yang sering kita sebut dengan fraktur, keseleo atau dislokasi, sampai terkilir, memar, dan kejadian traumatik amputasi. Tak jarang kita jumpai. Sedangkan hal yang simpel bisa didapati luka robek ataupun luka bakar ringan sampai keracunan mendadak. Ya, dalam bidang ortopedi pasti yang akan berhubungan dengan sistem yang menggerakkan anggota gerak kita, mulai dari tulang, sendi, otot, tendon, dan saraf perifer yang mengakibatkan manusia mampu beraktivitas. Ya, ini ada beberapa klasifikasi kecelakaan kerja. Dikatakan meninggal akibat kecelakaan kerja bila korban itu meninggal dalam tempo kurang dari 24 jam dimulai dari kecelakaan kerja tersebut. Dikatakan luka berat apabila korban kecelakaan itu tidak mampu bekerja ya lebih dari 3 minggu. Sedangkan apabila luka ringan, bila korban hanya butuh waktu istirahat kurang dari 3 minggu. Ya, di sini saya akan masuk ke topik utama kita mengenai untuk pertolongan pertama pada kasus kecelakaan kerja. Di sini ada saya masukkan tentang bantuan hidup atau basic life support. Apa itu life support? Merupakan usaha untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang dapat mengancam nyawa. Ya. Bantuan hidup dasar ini merupakan bantuan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak membutuhkan alat-alat yang complicated maupun obat-obatan yang lebih kompleks. Jadi nggak membutuhkan cairan, obat-obatan, nggak perlu input maupun alat-alat seperti kejut listrik. Sekedar review bahwa kita punya dua organ vital dalam tubuh kita, otak dan jantung. Apabila otak dan jantung ini tidak mendapatkan suplai oksigen yang adekuat, yang cukup, itu yang dapat mengakibatkan kematian. Istilahnya kita disebut dengan mati biologis. Otak kita kalau nggak mendapatkan suplai oksigen 3-8 menit, itu mengakibatkan gangguan atau kerusakan yang sifatnya irreversible. Ini ada beberapa data mengenai apabila terjadi keterlambatan pemberian bantuan hidup dasar. Kalau keterlambatannya kurang dari 1 menit, itu angka keberhasilannya untuk menyelamatkan nyawa pasien itu mencapai angka 98%. Apabila lebih dari 10%, angka harapan hidupnya itu sangat jauh menurun. 1 dari 100 kasus. Jadi di sini pentingnya mengenai timing pemberian waktu untuk memberikan bantuan hidup dasar, nggak boleh di-delay. Next. Dalam bantuan hidup dasar, kita mengenal sistem ABC. Ada airway, breathing, and circulation. Tetap merupakan mengikuti skala prioritas, yaitu untuk menyelamatkan nyawa. Jangan hanya terfokus pada luka-luka yang heboh, misalnya perdarahan yang masif. Padahal yang paling penting adalah, pertama pastikan dulu dengan airway-nya atau jalan nafas. Kemudian lanjut ke breathing, paru-paru, baru kemudian ke circulation, yaitu meliputi jantung dan pembuluh darah. Kita mulai dengan airway. Yang pertama adalah kita pastikan airway atau jalan nafasnya itu bebas, lepas dari hambatan. Kalau kita bisa mendengar suara pasien, itu sudah memastikan bahwa airway-nya clear. Kadang kita butuhkan semacam imobilisasi atau untuk mengistirahatkan leher, istilahnya kita pasang collar neck, supaya pasiennya itu memastikan airway-nya aman dan stabil. Kita bisa pasang ya di sini ya. Ada 2 jenis sebenarnya collar neck-nya. Ada yang soft collar dan ada yang rigid. Next. Ya, ini yang tadi singgung ya mengenai airway, jalan nafas, breathing dan circulation. Adapun tahapan-tahapan penanganan yang
bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian apabila menemukan kasus kecelakaan kerja di tempat kerja, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman kita. Yang pertama adalah bagaimana penanganan emergensi di tempat kejadian. Yang kedua adalah bagaimana transportasi yang aman. Kemudian menghubungi IGD, rumah sakit terdekat, untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Ya, sampai ke tahap yang terakhir adalah rehabilitasi pada pasien tersebut, bertujuan supaya mengembalikan fungsi alat geraknya seperti sedia kala. Ya. Kita tadi mendengar ada istilahnya pembidaian. Tujuan pembidaian ini adalah untuk mencegah pergerakan atau pergeseran apabila ketemu tulang yang mengalami patah atau fraktur. Selain itu, pembidaian ini bisa berguna untuk mengurangi terjadinya cedera lanjutan pada bagian tulang yang patah, memberikan istirahat pada anggota gerak yang cedera, kemudian mengurangi rasa nyeri dan dapat mempercepat penyembuhan. Ada macam-macam ya pemasangan bidai ini, salah satu contoh yang simple yang bisa kita lakukan di tempat kerja. Idealnya memang pembidaian itu ada yang udah fabricated ya, arm sling, udah langsung jadi secara pabrik. Tapi kan kadang pada lokasi tempat kejadian belum tentu itu tersedia. Ini ada hal yang simple, bisa kita ambil semacam kayu atau papan triplek ya, dibelah ada 2 bagian tempat, kita bisa letakkan, kemudian kita pasang semacam kain ataupun ikatan ya, perban untuk mengistirahatkan, mengimobilisasi lokasi organ yang mengalami cedera. Kemudian kita pasang semacam mitela, atau dulu kita waktu zaman sekolah ya, pernah pramuka diajari memasang ansling seperti ini. Atau kalau memang kita punya papan kayu yang lebih panjang lagi, kita bisa pasang dari lengan atas sampai ke lengan bawah. Ya, ini merupakan salah satu pembidaian, misalnya kita curiga pada patah tulang atau fraktur pada daerah lengan bawah atau di daerah antebrakii. Setelah kita pasang bidai, kita kaitkan lengannya ke leher dengan pemasangan mitela, supaya pasiennya lebih nyaman dan lebih aman. Nah, ini pemasangan bidai ataupun semacam imobilisasi apabila kita curiga terjadi kasus patah tulang atau fraktur di daerah klavikula ataupun problem pada daerah shoulder. Ini adalah contoh pemasangan bidai pada alat gerak bawah atau di ekstremitas bawah. Ya, yang di atas sebelah kiri itu pada contoh kasus patah tulang di daerah kruris ya, atau di daerah tungkai bawah, sedangkan yang di kanan bawah itu misalnya yang lebih tinggi lagi, misalnya kasus patah pada daerah kepala atas atau daerah femur, bahkan bisa mengenai daerah pelvis atau panggul. Back dulu. Pada prinsipnya pemasangan bidai itu sebaiknya minimal meliputi 2 sisi. Idealnya adalah 3 sisi. Jadi ada 1 sisi papan yang keras itu ditaruh di daerah belakang atau daerah posterior, 2 sisi di daerah medial dan lateral. Kemudian ada semacam pengait ataupun kain yang mengikat antara 2 papan kayu tadi tersebut. Next. Ya. Kita awali dari bagaimana penanganan di tempat kejadian. Yang pasti, redakan segala kehebohan. Biasanya kalau ada kecelakaan kerja, belum lagi ketemu kasus yang parah ya, yang lebih duluan kita panik itu melihat luka yang bisa disertai dengan robekan luas, pembuluh darah yang mengalami muncrat ataupun patah tulang. Padahal yang mengancam jiwa bukan dari situ yang pertama. Makanya kita harus pertama redakan dulu kehebohan. Kemudian hindarkan dari ancaman trauma berikutnya. Misalnya kejadian kasus kejatuhan benda keras di daerah gudang. Pastikan pasien atau penderita dan kita sebagai penolong terhindar dari ancaman benda jatuh berikutnya. Jangan penolong menjadi korban berikutnya juga. Itu jadi sebenarnya konyol ya. Kemudian juga nggak boleh terburu-buru. Pastikan menghubungi petugas lalu lintas apabila kejadian di jalanan ataupun petugas IGD di rumah sakit
yang terdekat apabila kejadian kecelakaan kerja di pabrik. Tetap skala prioritas yang penting, A, B, C. Setelah kita pemasangan pembedaian, ini juga saya mengenai topik mengenai pembalutan atau pembebatan. Tujuan pembebatan ini adalah menahan bagian tubuh yang cedera dari gerakan ataupun pergeseran lebih lanjut. Ya, melindungi tubuh yang cedera, mengatasi perdarahan dan mengurangi bengkak. Ini contohnya adalah pemasangan balut tekan. Apabila kita ketemu kasus yang kita curigai robekan pada pembuluh darah arteri. Biasanya kalau pembuluh darah arteri itu pemeriksaan klinisnya didapati ada muncratan darah yang bersifat pulsatil. Umumnya perdarahannya bisa masif, banyak. Apabila terkena arteri besar, tak jarang bisa mengakibatkan keadaan shock yang ditandai dengan penurunan tekanan darah dan kesadaran. Yang pertama tadi tetap hindari dari kehebohan. Kemudian kita bisa melakukan hal yang simpel. Tangan daripada penderita itu kita naikkan lebih tinggi dari posisi jantung atau posisi dada. Kemudian kita tekan lokasi yang mengalami robekan dan kemudian dibalut. Jadi istilahnya balut tekan. Dengan tindakan seperti hal yang simpel ini, umumnya perdarahan daripada arteri itu udah bisa tertangani untuk sementara. Next. Ya, ini yang untuk contohnya misalnya pada kasus keseleo ya, di daerah pergelangan tangan, misalnya pada kasus jatuh ataupun mengangkat benda yang berat, mengalami cedera pada di daerah tendon maupun di daerah sendinya. Kita bisa pasang pembalut yang bersifat spiral untuk melindungi daerah yang cedera. Bisa juga menggunakan macam-macam jenisnya ya. Ada yang bentuk spiral, ada yang bentuk seperti angka 8 atau figure of 8 bandaging. Prinsipnya adalah untuk mengimobilisasi. Oke. Tadi kita lanjut mengenai yang proses breathing, bantuan pernapasan. Bisa dengan menggunakan mouth to mouth ya, tapi itu pada saat sekarang ini nggak dianjurin karena bisa menjadi media penyebaran penyakit ya, apalagi yang sekarang lagi pandemi COVID-19. Jadi nggak disarankan. Bagusnya dengan pemakaian barrier device ataupun alat pelindung. Kalau tidak ada pelindung, bisa kita pasang masker di antara mulut penolong dengan mulut penderita. Kemudian kita bisa memberikan bantuan hidup dengan pemberian nafas bantuan, kita tiup sampai terlihat dadanya naik. Next. Pemberian frekuensi nafas bantuan itu ada aturannya juga. Untuk orang dewasa 10-12 kali dan pada anak-anak bisa kita lihat 20 kali per menit. Lanjut mengenai untuk circulation. Ya, ini untuk melihat potensi ataupun frekuensi denyut jantung. Kita seperti tahu bahwa denyut jantung orang dewasa itu berkisar antara 60 sampai 80. Sedangkan pada anak-anak itu range-nya lebih luas lagi ya. Dikatakan apabila denyut jantungnya meningkat pada orang dewasa atau takikardia apabila denyut jantungnya di atas 100 kali per menit. Bila jantung berhenti berdenyut, maka kita harus melakukan pemberian masase atau pijat jantung dari luar. Di sini kita mengenal ada istilahnya RJP, ya, resusitasi jantung paru. Umumnya kalau jantung kita berhenti berdenyut, sering disertai juga dengan pernafasannya atau fungsi paru juga yang berhenti. Maka resusitasi ini jantung dan paru itu kadang nggak bisa dipisahkan juga. Selain kita memberikan pijat jantung, juga diberikan pernapasan bantuan dengan frekuensinya 15:2, yaitu 15 kali kita melakukan pijat jantung dan 2 kali pemberian nafas bantuan. Ini ada beberapa teknik untuk lakukan resusitasi jantung paru atau cardiopulmonary resuscitation. Pada orang dewasa itu lokasi pijat jantungnya itu sekitar 2 jari di atas prosesus sifoid dan cenderung ke arah sebelah kiri, di mana posisi lokasi jantung kita cenderung ke dada sebelah kiri. Ya, itu merupakan lokasi kita melakukan penekanan atau pemijatan jantung. Sedangkan pada bayi, biasanya kita cukup menggunakan 2 jari saja sudah cukup.
Dilakukan penekanan masase itu kurang lebih sampai sekitar 2 inci. Jadi sekitar 3 cm kedalamannya. 2 sampai 3 inci ya penekanan masase pijat jantungnya. Ya, terima kasih atas pemaparan penanganan kecelakaan kerja. Terima kasih buat kesempatannya dari Dr. Ronald, spesialis ortopedi. Nah, di terakhir slide ini ada tertulis jadwal praktek dokter di Rumah Sakit MH Tamrin Cilengsi. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ini kita akan kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita mulai saja tanya jawabnya dengan Dr. Ronald dari ortopedi. Dok, ini ada pertanyaan yang cukup menarik buat saya dari PT Maju Teknik Utama. Pertanyaannya cukup sederhana, cuman bagi orang awam menurut saya ini pertanyaannya seperti dilema, Dok. Niat menolong atau bagaimana? Jadi pertanyaannya begini, Dokter. Pada saat terjadi kecelakaan cukup parah, sebaiknya kita itu mengangkut si pasien ke rumah sakit atau kita memanggil petugas medis. Menurut saya, Dok, yang cukup parah ini mungkin pada saat itu terjadi perdarahan yang cukup luas dan mungkin beliau takut terjadi mungkin ada fraktur servikal atau enggak. Kesempatannya kita berikan. Bagus pertanyaannya tadi ya, saya mulai ya. Apabila kita ketemu kasus yang dalam hal ini kasus yang cukup serius ya Dokter Iki ya, Iya, Dokter. tetap memang tadi sudah saya jelasin mengenai runtutan pedoman yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah redakan segala kehebohan. Tentukan skala prioritas. Idealnya memang kita di situ aja punya tenaga paramedik yang mampu memberikan pertolongan segera, ataupun orang-orang yang awam, pekerja lain yang sudah dibekali kemampuan paramedik, idealnya seperti itu ya, memberikan bantuan. Sembari itu, memang idealnya secara simultan ada petugas yang lain yang menghubungi rumah sakit yang terdekat. Karena kan kadang pemberian bantuan hidup dasar ini belumlah tentu cukup untuk menangani kasus-kasus yang extraordinary atau kasus-kasus susah. Butuh pemberian bantuan hidup lanjutan. Itulah kerjasama dengan rumah sakit yang terdekat seperti di pabrik yang mengalami kecelakaan. Sambil menunggu bantuan dari rumah sakit yang terdekat, para medis yang di tempat itu langsung memberikan bantuan hidup dasar tanpa menunda. Memang kita usahakan yang terbaik sampai bantuan yang lebih ahli dan lebih lengkap untuk datang melakukan transportasi pasien tersebut. Idealnya seperti itu, Dokter Iki. Ini ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, bagaimana cara laporan BPJS/TK bagi pekerja yang ada di kita pekerja informal atau tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pertanyaan yang kedua, untuk kategori kecelakaan kerja dari berangkat sampai pulang kerja apa saja? Kategori untuk waktu atau jam kerja berapa? Apabila peserta tidak langsung pulang. Mungkin itu maksud pertanyaannya ya. Apakah Bapak bisa membantu untuk menjawab? Punten, mungkin saya bisa bantu menjawab. Kebetulan tadi Bapak Budi sedang ada tamu tadi, jadi mungkin untuk pertanyaan ini saya bisa membantu untuk menjawab ya Pak ya. Terkait dengan pertama tadi, untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana pelaporan kecelakaan kerja bagi peserta jasa konstruksi ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Pertanyaan yang pertama, Bu, ini dari Bapak Anton PT Hapres Jaya Abadi. Iya. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana caranya untuk membuat laporan Iya kan? BPJS Benar. Ketenagakerjaan? Iya, benar. Bagi peserta jasa konstruksi ya, kalau nggak salah Pak. Bagi pekerja yang ada di kita, pekerjanya informal dan tidak punya BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya, betul. Ya, jadi yang pertama untuk pekerja baik itu yang dia bekerja di sektor jasa konstruksi maupun yang pekerja yang di luar peserta informal ya mungkin ya, yang tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama untuk pelaporan ke kami
adalah pertama yang bersangkutan harus terdaftar dulu menjadi peserta kami. Nah, nanti setelah menjadi peserta kami, kemudian peserta tersebut bisa melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 2 kali 24 jam. Itu berlaku bagi semua peserta ya. Tapi kalau misalnya ada pekerja yang kebetulan memang belum terdaftar menjadi peserta kami, itu bisa melaporkan kemungkinan ke Wasnaker, Pak. Jadi karena bagi pekerja itu di dalam regulasi yang sudah ada, memang setiap pekerja itu memang wajib mendaftarkan keanggotaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mendapatkan perlindungan dalam resiko-resiko yang akan terjadi. Misalnya tadi yang sudah diinformasikan oleh Pak Budi sebelumnya ya, resiko kecelakaan kerja, resiko kematian, resiko nanti di hari tua nanti, seperti itu Pak. Jadi memang harus ada pelaporan sebelumnya ke kami maupun ke Wasnaker. Halo? Halo, iya Ibu. Ya, Ya, baik. Menurut saya kita sudah sama-sama jelas ya Bu ya atas penjelasannya Ibu yang pada iya, dasarnya itu kita harus iya. mendaftarkan terlebih dahulu ya Bu ya. Betul, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dulu, baru kemudian melaporkan baik ke Wasnaker maupun ke BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi kecelakaan kerja, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini kita Iya, lanjut ke sama-sama. pertanyaan berdua ya Bu ya. Pertanyaan kedua dari Iya, Bonil Firmansyah PT Amarta Karya Bu. Pertanyaannya iya. seperti ini Bu. Kategori kecelakaan kerja dari berangkat sampai pulang kerja apa saja? Dan Iya. apabila pada saat berangkat ataupun pulang dari tempat kerja, beliau itu tidak langsung pulang ke rumah tapi melakukan aktivitas yang lain. Apakah itu Oh masih iya. tertanggung atau tidak Ibu? Baik, saya ulang pertanyaannya. Jadi untuk ruang lingkup cakupan perlindungan kecelakaan kerja itu sendiri adalah dari peserta pergi dari rumah ke tempat kerjanya, begitupun pulang dari tempat kerjanya ke rumahnya, atau pada saat peserta tersebut berada di tempat kerja, kemudian terjadi kecelakaan kerja, itu adalah ruang lingkup dari kecelakaan kerja yang kami bisa cover. Apabila dan itu tentu saja dengan didukung oleh jam kerja yang memang sudah sesuai ya. Kalau misalnya ada tenaga kerja yang melakukan rutinitas di luar jam kerjanya yang seperti biasanya, apalagi rutinitasnya tidak ada berhubungan dengan pekerjaan, otomatis itu tidak tercover. Seperti itu, Pak. Iya, baik Ibu, terima kasih buat Iya, penjelasannya. terima Semoga kasih. teman-teman peserta yang lain yang mendengar penjelasan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah Iya, cukup baik. paham dan memahami. Iya, sama-sama, Pak. Jadi, ini ada pertanyaan berikutnya buat Dr. Ronald. Jadi dokter seperti ini. Pasien datang dengan keadaan fraktur terbuka, dokter. Dan kita itu tidak mempunyai alat apapun saat itu untuk menghentikan perdarahannya. Apakah dengan bebat tekan yang langsung ketemu dengan tulang itu tidak masalah untuk sementara atau kita perlu lakukan menjahit sementara untuk menutup lukanya, dokter? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Memang idealnya memang pertolongan ini dengan sebaiknya secepatnya. Kalau memang ketemu dengan fraktur terbuka tanpa disertai dengan kerusakan pada pembuluh darah, sebenarnya nggak ada masalah harus kita panik berusaha untuk membebat tekan dengan seagresif mungkin. Yang penting pasiennya dipasangnya dengan spalek, dipasang bidai, anggota gerak yang cedera diistirahatkan sambil dipersiapkan untuk membawa ke rumah sakit yang terdekat. Tapi apabila ketemu kasus di mana disertai dengan patah tulang terbuka dan disertai dengan pendarahan yang aktif dan masif, itu memang kita selain melakukan pembebatan balut tekan yang lebih cepat dan agresif, langsung pasiennya jangan ditunda lagi untuk segera dibawa ke rumah sakit yang terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Semoga apakah sudah terjawab, Dr. Riki? Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dokter. Jadi kita mungkin pada saat di lapangan gitu kan, kita bisa sama-sama tahu gitu apa yang harus dilakukan pada bidang medis. Dan buat Ibu Rohaya Hartisari yang menjawab pertanyaan dari teman-teman kita, rekan-rekan peserta yang tentang BPJS Ketenagakerjaannya, terima kasih telah meluangkan waktunya Ibu. Dan kami juga mohon maaf buat ke peserta lainnya karena tidak mungkin kita membahas seluruh pertanyaan yang dari teman-teman berikan. Mungkin kita akan lakukan di sesi berikutnya. Dan buat Dr. Ronald, terima kasih juga dokter sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan wawasan dari ilmunya kepada kami.
Kita tutup webinar kita sore hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore.